kalau mereka mempunyai sesak napas, Dok, di batas yang mana mereka tetap bisa berolahraga, Dok? Oksigen yang diperlukan berapa sih, istilahnya seperti istilahnya VO2 max ya. Itu kita akan mengetahui berapa konsumsi oksigen yang kita butuhkan jika kita melakukan olahraga tertentu. Misalnya yang bersifat tidak aerobik berapa, aerobik berapa. Kemudian harus dilihat juga keluarannya, misalnya kita menghasilkan oksigen CO2 berapa. Nah, ini penting untuk nanti menentukan kapasitas fungsional kita untuk berolahraga. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Halo Sobat Jantung, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di Aorta, aneka obrolan harapan kita. Topik kali ini kita mau ngebahas terkait napas tersengal-sengal dan gimana hubungannya dengan penyakit jantung, hubungannya antara paru dan jantung. Tapi kalau sendiri kayaknya kurang pas nih, kurang sreg. Episode kali ini kita udah hadirkan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita, Dr. Santi Rahayu Dewayani, spesialis paru. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Tony. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, Dok. Dr. Santi bagaimana, Dok, kabarnya, Dok? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Lagi sibuk nggak, Dok? Biasanya sih kalau dokter ini sibuk sekali, pasiennya banyak sekali. Sibuk biasa. Biasa. Tapi insya Allah sih selalu punya waktu untuk sobat-sobat Aorta, terutama podcast ya. Iya, terima kasih ya, Dok, sudah meluangkan waktunya. Ya. Nah, untuk topik kali ini, Dok, episode kali ini kita mau membahas terkait napas tersengal-sengal dan bagaimana hubungannya antara penyakit paru atau parunya sendiri dengan penyakit jantung gitu. Nah, kalau misalkan ada sobat jantung semua, Dok, mereka napasnya tersengal-sengal, apakah itu tuh selalu disebabkan oleh parunya itu sendiri atau sebenarnya dari jantung atau jantung yang berhubungan sama paru? Itu bagaimana, Dok? Kalau menurut Dr. Santi sebagai seorang dokter spesialis paru. Iya, terima kasih ya, Dr. Tony. Untuk sobat Aorta, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang kita memang masyarakat itu bertanya, ini kalau kita tadi seperti pertanyaan sesak itu apakah memang jantung, paru atau mana yang lebih dulu, itu kita nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh bingung. Jadi kenapa kelainan paru bisa menyebabkan kelainan di jantung gitu misalnya ya. Pertama kita ketahui dulu bahwa paru dan jantung itu ibaratnya dua sahabat yang berada dalam satu tim ya. Paru-paru itu fungsinya untuk memberikan atau mengolah dari udara yang kotor yang kita hirup, kemudian dibersihkan menjadi udara yang bersih, dan yang memompakan udara ke seluruh tubuh melalui sel darah merah kita adalah jantung. Jadi bisa dibayangkan kalau salah satunya nggak bekerja atau tidak berfungsi, tentu akan saling mempengaruhi kerja yang lainnya. Gitu, ya. Nah, kemudian kenapa bisa begitu? Nah, selain sebagai satu tim sahabat tadi tuh antara paru dan jantung, mereka juga punya sistem. Paru-paru itu menyaring udara yang kotor tadi. Nah, ibaratnya kalau kita punya pompa air ya, ada pompa air itu ada filternya dulu. Nah, kalau misalnya filternya nggak berjalan, maka darah kotor yang masuk dari seluruh badan kita nggak ada yang nyaring nih. Terus toto dipompa aja sama jantung. Nah, akibatnya pasti akan menyebabkan jantung memompa darah yang tidak bersih sehingga berakibat pasien mempunyai gejala misalnya antara lain sesak. Berarti kalau gejala sesak napas saja itu kita belum bisa menyimpulkan itu apakah dari jantung, apakah dari paru ya, Dok ya? Ya, belum bisa. Jadi perlu kalau hanya gejala. Kalau hanya gejala aja. Betul. Nah, kalau misalkan nih, Dok, sobat jantung semua mengalami sesak nafas, kapan mereka harus datang ke dokter, Dok? Baik itu dokter umum, dokter spesialis paru maupun dokter spesialis jantung pembuluh darah. Ya, baik. Mungkin pertama-tama untuk masyarakat yang masih belum terbiasa ke dokter spesialis ya, mungkin akan dicari dari dokter umum ya. Apalagi kalau fasilitas ke rumah sakit khusus itu tidak mudah. Jadi yang harus diwaspadai adalah kalau suatu saat sesak itu datang tiba-tiba. Ya, apalagi kalau berat. Apalagi di tanda-tanda misalnya menjadi biru atau istilahnya sianosis ya, terutama pada anak-anak, kemudian atau disertai sakit kepala, sesak yang menyebabkan seorang sakit sampai kelengan istilahnya, sakit kepala,
atau sesak yang tidak yang sebelumnya tidak ada penyakit-penyakit yang diketahui. Nah, itu juga bisa membuat kita harus waspada dan harus segera datang. Apalagi bila sesak itu makin memberat, tidak bisa rebahan misalnya. Dan kalau untuk pasien asma biasanya ditandai dengan bunyi ngik-ngik misalnya yang tadinya nggak ada tiba-tiba muncul tiba-tiba. Ya itu. Kalaupun misalnya disertai dengan kakinya bengkak, nah itu bisa diartikan mungkin sesaknya karena jantung. Tapi kalau tadi pernafasan bertambah cepat, tidak bisa bicara, harus duduk, harus membungkuk, kemudian disertai rasa dada nyeri atau rasa berat di dada, sebaiknya harus segera berobat. Segera berobat, oke. Terus ini dok, biasanya orang yang merasa sering sesak napas, mereka akan membatasi aktivitas fisik mereka, termasuk untuk olahraga. Nah, kalau mereka mempunyai sesak napas, dok, di batas yang mana mereka tetap bisa berolahraga, dok? Oh, oke. Kalau olahraga sebenarnya olahraga atau aktivitas fisik yang ringan sebetulnya bagus ya. Kalau itu badan kita tuh harus bugar, istilahnya harus bugar supaya kita tetap sehat. Jadi kalau olahraga tentu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Jadi misalnya pasien dengan penyakit jantung, pasien dengan penyakit paru olahraganya berbeda. Tetapi kita kalau secara umum misalnya olahraga jalan pagi ya atau jalan kaki yang ringan, misalnya seminggu 3 kali 30 menit itu cukup, disertai dengan relaksasi atau stretching. Ya, karena stretching itu juga penting untuk melemaskan sendi-sendi otot-otot kita, sendi persendian, tulang-tulang supaya nggak keretak-keretak. Nah, tapi itu harus dilakukan secara rutin. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah penyakit tertentu atau kalau kita tidak terbiasa, tentunya harus ada pemanasan dulu ya. Pemanasan sebelum melakukan olahraga yang intensitasnya lebih tinggi atau bersifat aerobik misalnya. Nah, pada penderita paru yang kronik, misalnya seperti disebut PPOK atau asma yang kronik, atau pada penderita kanker misalnya yang lanjut lanjut, itu sebaiknya olahraga yang sifatnya tidak aerobik. Ya boleh latihan penguatan otot, tetapi harus dengan ada perhatian apabila sudah mulai terasa lelah, nafasnya mulai sengal-sengal, kemudian hitung nadi sebelum latihan ya. Apabila sudah mencapai nadi maksimal, sebaiknya dihentikan. Jadi nanti ada caranya ya, Dokter Tony, sebelum olahraga tidak boleh langsung yang bersifat berat. Ya, pasien jantung juga gitu loh. Biasanya kita tidak memberikan lagi olahraga yang bersifat aerobik. Ya. Itu makanya kita kalau sejak kecil dulu, sejak SD atau TK kita diajarin ada pemanasan dulu, terus olahraganya yang utama, baru ada pendinginan dulu gitu ya, dok ya. Itu penting. Nah, selain persiapan sebelum olahraga, dok, butuh nggak sih, dok, kita pemeriksaan untuk tahu nih kondisi tubuh kita, apakah kita tuh sudah siap untuk olahraga tuh, butuh nggak, dok, pemeriksaan itu? Kalaupun butuh, pemeriksaan apa, dok, yang dibutuhkan seperti itu? Baik, sebetulnya itu hal penting juga yang perlu kita ketahui ya. Jadi satu misalnya fungsi paru pernah kita cek ya, misalnya mulai spirometri, atau ada lagi yang lebih advance dari itu. Jadi istilahnya banyak juga nih atlet-atlet yang sudah diperiksa sejalan dengan cardiopulmonary exercising test atau CPET kalau disingkat ya. Nah, ini bagus alat ini karena bisa mendeteksi kalau kita olahraga kan kita akan membutuhkan oksigen, kemudian kita mengeluarkan CO2 ya. Nah, oksigen yang diperlukan berapa sih, istilahnya seperti istilahnya VO2 max ya. Itu kita akan mengetahui berapa konsumsi oksigen yang kita butuhkan jika kita melakukan olahraga tertentu. Misalnya yang bersifat tidak aerobik berapa, aerobik berapa. Kemudian harus dilihat juga keluarannya, misalnya kita menghasilkan CO2 berapa. Nah, ini penting untuk nanti menentukan kapasitas fungsional kita untuk berolahraga. Ya, ini penting. Pemeriksaan ini sebenarnya bagus, cuman memang mungkin belum dikenal masyarakat ya secara luas, sehingga kita butuh pemeriksaan yang lebih secara advance, tapi dia detail ya. Kita mengetahui berapa sih kebutuhan oksigen kita. Biasanya CPET sekarang juga bisa disertai fungsi paru ya, sehingga kita bisa lihat apakah ada kelainan restriksi. Misalnya saya sudah pengembangan dada nih, kalau kita nafas kan Bang, itu ada hambatan apa enggak? Nah, itu bisa diketahui dari alat ini. Jadi lebih jelas kebutuhan seseorang, karena ini sifatnya individu.
kalau olahraga. Jadi nggak sama nih, misalnya ada laki-laki sama Dr. Tony nih, proporsi badannya, umurnya beda-beda dikit, tapi nggak sama tiap orang. Kebutuhan oksigen, kebutuhan kapasitas oksigen pada saat dia resting atau istirahat, kemudian pada saat berolahraga. Gitu. Makanya karena ini individu, makanya harus diperiksa, karena hasil dari suatu pemeriksaan itu pasti individual banget gitu ya. Ya, betul. Terus ini dok, tadi dijelaskan oleh dokter bahwa sebelum olahraga pemanasan terlebih dahulu. Nah, kalau dari sisi dokter paru, ada nggak sih dok latihan napas tertentu yang berguna untuk kita ketika kita berolahraga, bikin napas kita tuh lebih lega. Terus juga cara bernapas yang bagus ketika kita olahraga itu seperti apa? Soalnya kalau kita tahu biasanya ada coaching gym itu kan katanya pada saat ngangkat tarik dari hidung, keluarin dari mulut pelan-pelan. Nah itu bagaimana dok? Ya, sebetulnya kalau Mas Tony ini biasanya nge-gym ya. Ya, itu udah benar ya. Jadi pernafasan istilahnya kita suka mengatakan nafas dalam ya. Yang baik adalah memang menarik nafas lewat hidung perlahan-lahan, kemudian kita hembuskan perlahan-lahan lewat mulut sampai habis. Karena kenapa? Kalau kita menghembuskan lewat mulut itu berarti menjadikan ekspirasi atau pengeluaran nafas kita menjadi aktif, dan itu akan mengeluarkan CO2 lebih banyak sehingga tidak menumpuk di dalam badan, terutama saat kita setelah berolahraga. Kan kita kalau kita capek nih ngos-ngosan ya, misalnya kita tiba-tiba buru, pasti kan kita nafasnya tersengah-sengah yang. Iya sih. Nah, pernah nggak kalau orang tersengah-sengah dari hidung? Nggak ada. Boleh dicoba. Nggak enak kan? Pasti kalau tersengah-sengah kita akan mengeluarkan nafas dari mulut ya. Jadi orang akan. Nah, itu kenapa? Dia akan nafas lebih cepat, pendek-pendek dalamnya. Sebetulnya untuk membuang oksigen, CO2-nya maksud saya, supaya dia tidak menumpuk di badan. Karena itu kan memberikan pengaruh yang tidak baik. Nah, tapi kalau kita bisa atur, sebetulnya belajar nafas dalam, kemudian dikeluarkan pelan-pelan, itu biasanya juga saya ajarkan pada pasien-pasien yang mau operasi. Di hold dulu misalnya, sekitar 10 detik, baru kita keluarkan nafas pelan-pelan, secara aktif, bukan pasif. Gitu. Nah, kalau apakah itu juga berguna untuk pemanasan sebelum latihan, dok? Sebelum olahraga? Ya, berguna. Terutama kalau di paru itu pasien PPOK sama pasien asma. Jadi beberapa orang penderita asma PPOK ada istilah exercise induced asma. Jadi karena dia exercise, karena dia latihan, asmanya kambuh. Itu makanya kenapa harus ada pada pasien-pasien penyakit paru kronik, dia harus ada pemanasan dulu supaya badannya menyesuaikan dulu, baru kemudian bisa berolahraga aktif. Nah, pasien jantung juga begitu, ya kan? Nggak boleh ngedadak tiba-tiba lari atau sprint, kan hindari. Jadi dia harus ada pemanasan dahulu, kemudian olahraganya, kemudian pendinginan. Makanya tadi kembali lagi kalau kita mau lihat berapa sih kapasitas fungsi paru jantung kita, tes yang tadi dengan cardiopulmonary exercise test ini akan sangat berguna dan bermanfaat. Nggak perlu jadi kayak atlet sih, tapi paling nggak kita tahu ya diri kita nih sampai berapa sih kapasitas fungsional, kapasitas paru dan jantungnya. Nah, kalau bedanya dok, tadi dijelaskan untuk terkait latihan nafasnya itu, baik kita akan berolahraga maupun untuk penderita-penderita asma maupun PPOK. Nah, bedanya di mana, dok? Orang sehat yang akan berolahraga dengan orang yang memiliki masalah paru yang akan berolahraga, biar mereka berdua ini sama-sama napasnya itu tetap bisa lega gitu, dok. Sebetulnya kalau pilihan olahraganya tergantung individu ya, dok. Jadi apakah PPOK-nya juga ada tingkatannya, dari 1, 2, 3, 4. Kalau yang 4 grup A, grup B, dan grup E. Kalau grup E itu biasanya yang kapasitas parunya juga sudah terbatas, sehingga biasanya tidak disarankan olahraga yang sifatnya mendadak, tapi lebih olahraga yang sifatnya kontinuitas, ya, artinya berkelanjutan, rutin, tetapi intensitasnya berlahan-lahan ditingkatkan. Jadi kalau yang tadinya bisa jalan sekitar 1 kilo ya dalam setengah jam atau olahraga setengah jam, nanti ditingkatkan lagi menjadi 40 menit atau 45 menit. Nah, itu saran untuk olahraga pada penyakit paru, dan hampir sama ya kayaknya pada penyakit jantung juga seperti itu. Intinya hindari olahraga yang tiba-tiba membuat badan kita harus mengeluarkan ekstra oksigen, memecah katabolisme menjadi lebih cepat dan lebih banyak, dan hindari kebutuhan oksigen yang mendadak meningkat.
karena kita tidak melakukan pemanasan. Gitu, penting. Nah, berarti karena ini penting banget, Dok, dampaknya kalau nggak dilakukan apa, Dok? Terutama untuk kesehatan parunya sendiri maupun yang dia akan berefek pada penyakit jantung gitu, Dok. Oh ya, baik, makasih. Jadi contohnya tadi saya bilang ya, ada istilah asma atau penyakit paru obstruktif ya, atau obstruktif itu maksudnya sempit ya jalan nafasnya, yang diinjus atau diprovokasi oleh exercise atau latihan ya. Jadi kalau pasien paru kronik dengan kelainan saluran nafas yang menyempit, dia bisa tiba-tiba sesak. Nah, kalau kita olahraga kadang-kadang kan kita nggak bawa obat-obatan yang cukup ya, apalagi kalau dibutuhkan alat sampai butuh diuap, di nebu istilahnya. Nah, itu bisa terjadi. Dan kalau berat banget kan tentu jadi kebutuhan yang emergency ya. Iya, Dok. Nah, kalau pada pasien jantung tentunya misalnya jadi chest pain, sakit dada. Kan beberapa contoh misalnya pasien yang olahragawan bahkan atau orang yang biasa bersepeda tiba-tiba jatuh, sakit dada, meninggal di tempat, nggak ketolong ya. Itu karena berarti kan ada yang miss di situ. Karena merasa sehat, olahraga ternyata sudah ada kelainan nih. Makanya penting ya medical check up, tadi tes CPET. Nah, karena dari situ kemudian kita harus tahu untuk apalagi usia di atas 40, fungsi paru, fungsi jantung harus cukup mendapat perhatian. Karena kalau tiba-tiba jatuh sudah agak terlambat ya. Nah, atau pasien asma atau paru kronik itu yang tiba-tiba menjadi sesak berat, sesak hebat, akhirnya malah untuk sekian waktu mereka nggak bisa olahraga sama sekali karena harus pulih dulu kan gitu. Ya gitu. Jadi meminum obat teratur kalau memang sudah seorang penderita paru, penyakit paru atau jantung, meminum obat-obatan teratur, kemudian konsultasi dulu dengan dokter olahraga apa yang baik yang bisa dilakukan, dikerjakan, dan apabila sudah ada saran atau nasihat, dan kontinuitas itu penting. Jadi jangan olahraga, sekarang olahraga, ntar 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi baru olahraga ya. Jadi nggak bugar nanti. Berarti key poinnya adalah tetap olahraga, kemudian latihan napas, kemudian deteksi dini ya, Dok ya. Dan kalau misalkan ada penyakit paru, dikontrol penyakit parunya itu dengan obat-obatan, gitu ya, Dok. Terakhir, Dok, monggo diberikan pesan untuk para sobat jantung semua, Dok, terkait topik hari ini, Dok. Monggo silakan. Baik, terima kasih sobat jantung untuk topik kita hari ini, kaitan antara paru dan jantung serta olahraga yang bagaimana yang harus diperlukan oleh sobat jantung semua. Maka satu, deteksi dini seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tony, bahwa untuk mengetahui kapasitas paru dan jantung kita itu sangat baik dikerjakan. Kemudian lakukanlah olahraga secara teratur. Untuk sobat jantung yang memang sudah ada masalah jantung yang cukup sedang sampai berat, sebaiknya tidak melakukan olahraga yang sifatnya mendadak dan bersifat aerobik ya. Lakukanlah yang sifatnya perlahan, ditingkatkan ya, dimulai dengan pemanasan, kemudian olahraga inti, dan dilanjutkan dengan pendinginan. Itu penting sekali. Dan kita tidak perlu memaksakan diri untuk berolahraga, tetapi setiap individu melakukan olahraga sesuai kemampuannya masing-masing gitu ya. Sebaiknya tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran atau saran dari dokternya. Seru banget ya untuk obrolan kali ini terkait paru, hubungannya sama jantung, olahraga, dan juga deteksi dini. Dokter Santi, terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke podcast Aorta. Nanti selanjutnya kalau ada topik terkait paru lagi, kita akan undang lagi Dokter Santi. Terima kasih ya, Dok ya. Baik sobat jantung, ketemu lagi dengan kita di Aorta dengan segmen-segmen lain, episode-episode lain terkait penyakit jantung, terkait informasi jantung yang akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dadah semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam.